Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kegiatan sehari-hari kita dengan baik. Yang terhormat Bapak Syamsul Bahri M.Sos selaku dosen mata kuliah sosiologi dan teman-teman saya kelas sosiologi C. Pada kesempatan kali ini saya Sita Astito NIM 3520017 akan menyampaikan materi sosiologi yaitu mobilitas sosial. Dalam lingkungan masyarakat pasti adanya mobilitas sosial. Mobilitas sosial merupakan suatu perpindahan kelas sosial ke kelas sosial lain atau dapat dikatakan sebagai peningkatan atau penurunan dari segi status sosial seorang atau sekelompok orang yang dilihat dari segi pendapatan sehari-harinya. Bentuk atau tipe-tipe mobilitas sosial. Mobilitas sosial dibagi menjadi dua, yaitu gerak sosial horizontal dan gerak sosial vertikal. Gerak sosial horizontal yaitu perubahan sosial yang terjadi adanya perubahan kedudukan atau posisi yang masih dalam satu derajat. Contohnya perpindahan pekerja ke suatu tempat tetapi masih dalam satu derajat. 2. Gerak sosial vertikal. Gerak sosial vertikal ini adalah perubahan sosial yang terjadi adanya perubahan kedudukan sosial yang sudah beda derajat. Nah, gerak sosial vertikal ini dibagi menjadi dua, yaitu gerak ke atas atau social climbing dan gerak ke bawah atau social sailing. Nah, gerak sosial ke atas yaitu perpindahan posisi kedudukan yang tadinya di bawah atau rendah menuju ke atas. Contohnya, seorang staf yang diangkat menjadi manajer. 2. Gerak sosial turun atau social sailing, yaitu perubahan posisi kedudukan yang tadinya tinggi menjadi rendah. Contohnya, seorang pegawai yang melakukan korupsi lalu dipecat. Nah, dalam mobilitas sosial terjadi faktor pendorong, yaitu 1. Status sosial, 2. Kondisi ekonomi, 3. Situasi politik, 4. Pertumbuhan penduduk, 5. Petualangan. Selain adanya faktor terjadinya mobilitas sosial, terdapat juga sebab-sebab yang menjadi adanya mobilitas sosial. 1. Kesempatan, 2. Pendidikan, 3. Modal sosial. Nah, selain itu terdapat juga gejala-gejala mobilitas sosial, yaitu 1. Setiap masyarakat pasti menginginkan adanya perubahan sosial, baik cepat maupun lambat. 2. Perubahan tidak berhenti saja pada bidang kebudayaan dan atau bidang spiritual saja, karena kedua bidang tersebut saling berkaitan. 3. Perubahan-perubahan yang terjadi di lembaga-lembaga kemasyarakatan akan diikuti perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga sosial yang lain. 4. Secara tipologis, perubahan sosial dapat dikategorikan sebagai sebagai proses sosial, segmentasi, perubahan struktural, dan perubahan struktur kelompok. Selain faktor pendorong, sebab dan gejala mobilitas sosial, terdapat juga akibat yang ditimbulkan dari mobilitas sosial, yaitu 1. Konflik, 2. Penyesuaian. Konflik ini ada 3, yaitu konflik kelas sosial, konflik antar kelompok sosial, dan konflik antar generasi. Nah, konflik kelas sosial itu antara rakyat jelata dan masyarakat rakyat kaya. Nah, sedangkan kelompok sosial yaitu kelompok satu antar kelompok yang lain yang berbeda pendapat. Lalu ada konflik antar generasi, yaitu generasi muda dan generasi tua. Nah, di sini saya akan memberikan contoh adanya mobilitas sosial di lingkungan sehari-hari saya. Nah, jadi di
sekolah TK saya dulu ada guru saya yang bernama Bu Nur. Beliau dulu saat saya masih TK, beliau menjabat menjadi guru biasa atau mengajar anak-anak menjadi guru TK biasa. Nah, setelah saya lulus SMP, beliau naik jabatan menjadi kepala sekolah di TK tersebut. Dari fenomena tersebut bisa kita simpulkan, bisa kita analisis mobilitas yang terjadi dalam fenomena tersebut adalah mobilitas gerak vertikal ke atas atau mobilitas sosial climbing. Mengapa? Karena beliau yang tadinya menempati posisi di bawah sebagai guru biasa, lalu beliau mendapatkan pengalaman atau penilaian, akhirnya beliau diangkat menjadi kepala sekolah di TK tersebut sampai saat ini. Begitu yang bisa saya sampaikan mengenai materi mobilitas sosial. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam menjelaskan materi. Terima kasih kepada teman-teman saya kelas BPIC dan Bapak dosen Syamsul Bakri selaku dosen mata kuliah sosiologi sudah melihat dan mendengarkan penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.